Halo, perkenalkan nama saya Indra. Saya berasal dari Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Ya, saya baru semester 2, prodi PGSD. Ya, NIM saya 8606 14849. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa mengenai filsafat ilmu yang sangat penting bagi pendidikan anak SD. Oke, jadi di kesempatan ini saya sangat bersyukur ya kepada Tuhan karena sehingga saya bisa membuat tugas ini dengan baik. Jadi materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang filsafat ilmu. Ya, ada 3 komponen yang akan saya uraikan di video ini. Dari ketiga pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu ada dari ontologi. Nah, teman-teman, contoh dari ontologi di sini, teman-teman, saya akan membahas yang pertama itu membahas sebuah meja seperti itu ya. Jadi teman-teman membayangkan ini, membahas meja, ya kan? Ontologi tidak hanya melihat meja itu sebagai benda kayu seperti itu, paham nggak? Jadi kita tuh membahas sebuah meja ya kan? Terus meja itu tapi ontologinya itu tidak dipandang sebagai benda kayu aja, tetapi hakikatnya meja itu objeknya difungsikan sebagai apa? Objeknya difungsikan sebagai apa? Nah, hakikat meja ini sebagai objek untuk misalkan ya kan, meja untuk apa? Untuk kita menulis, untuk kita meletakkan buku, menyimpan buku, laptop dan segala macam. Untuk kita menyimpan sesuatu lah pokoknya. Itulah dia ontologinya. Ya, dia objeknya yang difungsikan seperti itu. Paham? Nah, jadi itulah dia ontologi yang ada di gambaran saya. Nah, jadi di sini ada epistemologi. Oke, teman-teman. Jadi epistemologi ini berfungsi sebagai penyaring. Nah, penyaring ya. Nah, di situ tadi ada ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat benda itu. Nah, ontologi tadi sudah menjelaskan benda itu. Nah, epistemologi di sini dia sebagai penyaring untuk membedakan mana pengetahuan yang valid, oke, mana pengetahuan yang hanya sekedar opini doang gitu, opini atau spekulasi aja gitu. Jadi dia tuh menyaring seperti itu. Jadi singkatnya ontologi itu bertanya apa yang ada. Terus epistemologinya bertanya bagaimana kita tahu bahwa itu ada, seperti itu. Kayak tadi contoh, itu meja, itu kayu. Bagaimana bisa jadi meja? Seperti itu. Paham nggak? Jadi dia tuh berkaitan seperti itu. Nah, di situ ada lagi aksiologi. Nah, sama, dia cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, kegunaan dan etika. Dan etika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan. Contoh tadi kita sudah tahu kan meja itu untuk apa? Difungsikan sebagai apa? Ya kan, diletakkan untuk apa? Jadi jelas seperti itu ya. Nah, jadi aksiologi ini berfungsi sebagai kendali moral bagi pengetahuan. Tanpa aksiologi ini ya teman-teman ya, tanpa aksiologi ilmu itu bisa menjadi buta. Kenapa? Kenapa bisa menjadi buta? Bukan buta nggak bisa lihat, bukan ya. Bisa menjadi buta ya nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak dipertanyakan, terus nggak dilihat, nggak disaring, ya kan, nggak dijelaskan, ya kita nggak tahu apa-apa. Makanya penting ketiga ini itu. Jadi berikutnya keterkaitan ketiganya itu dalam bentuk ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ontologi tadi menetapkan ya objeknya.
ontologi itu menetapkan objeknya, itu ya intinya. Terus epistemologi itu menentukan caranya, objeknya, caranya, dan aksiomologi itu menetapkan tujuannya. Seperti itu contoh. Nih sekali lagi aku bahas lagi tentang contoh. Dari hubungan ketiganya, ontologi. Ontologi itu kan menetapkan objeknya. Nah, contohnya objeknya itu apa yang mau diteliti? Seperti itu. Apa sih yang mau diteliti gitu? Misalnya ya virus, seperti itu kan. Nah, misalnya virus. Nah, epistemologinya menentukan caranya tadi. Bagaimana cara meneliti virus itu? Seperti itu. Ya kan? Bagaimana cara meneliti virus tersebut agar objektif? Terus ya dijawab melalui Microsoft dan metode ilmiah lainnya seperti itu ya. Nah, jadi aksiomologi itu menetapkan tujuannya. Untuk apa virus itu diteliti? Seperti itu. Ya untuk membuat vaksin bagi kemanusiaan gitu. Untuk membuat vaksin, ya kan pernah ada terjadi vaksin dulu kan. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi di situ dia ada objeknya, menentukan caranya. Dia juga ada menetapkan tujuannya seperti itu. Jadi kaitan ketiga ini tuh sangat terkait, menurut aku itu sangat penting di filsafat ilmu. Jadi inilah dia hasil penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada yang kurang dan salah kata saya ucapkan. Terima kasih. Shalom.